Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, pada saat saya masih kecil, saya suka sekali beli mainan. Hampir setiap minggu saya beli mainan. Saya terus ingin beli mainan lagi dan lagi. Buat saya mainan itu keren, wah. Dan buat saya mainan itu sangat berarti untuk hidup saya. Tapi ketika saya tahu tentang gadget dan saya melihat gadget itu lebih baik daripada mainan, saya pun meninggalkan mainan-mainan itu. Dan mainan-mainan itu akhirnya menjadi sampah dan saya buang. Saya pun juga menyesal kenapa saya membuang banyak uang untuk banyak mainan. Nah, Bapak Saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang lebih bernilai, kita akan meninggalkan suatu hal yang lama itu. Dan pertanyaannya adalah, apa hal yang bernilai buat Bapak Ibu Saudara saat ini? Apa? Dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Saudara, Rasul Paulus mengaku banyak hal yang dulu dia anggap bernilai untuk kehidupannya. Dia adalah orang Yahudi asli, dia keturunan Raja Saul. Dulu dia juga penganiaya orang Kristen terbaik. Terus dia juga menaati semua hukum Taurat. Banyak hal yang dia bisa banggakan dalam kehidupannya. Banyak hal yang dia telah capai dalam kehidupannya. Tetapi Paulus berkata, kalau apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan dia menganggap semuanya sampah. Bayangkan Bapak Saudara, sebegitu sia-sianya segala pencapaian, segala yang dulu dipikir adalah bernilai buat dirinya, semuanya sia-sia, semuanya sampah bagi Paulus. Mungkin kita jadi terheran-heran, gimana sih Paulus? Udah bagus-bagus pencapaiannya, udah banyak yang dia punya, tapi kok dianggap semuanya sampah, dibuang begitu saja. Bapak Saudara, Paulus menganggap semuanya itu sampah karena dia telah mengenal Yesus. Jadi dapat dikatakan bahwa dia menyadari kalau mengenal Yesus itu lebih berarti, lebih bernilai dari segalanya. Dari apapun yang pernah dia punya. Melebihi statusnya sebagai orang Israel, melebihi statusnya sebagai orang Farisi, pencapaiannya sebagai orang Farisi. Bahkan dia mengatakan kalau ketaatannya kepada hukum Taurat tidak membuat dia mengenal Tuhan dengan benar. Hanya anugerah Yesus yang bisa membuat dia mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Saudara, beberapa dari kita mungkin sedang mati-matian mengejar uang, aset. Kita mati-matian mengejar jabatan, pengakuan orang, karena kita merasa itu semua bernilai. Kita jadi berharga kalau punya itu semua. Tapi kita juga sadar, entah kenapa meski kita sudah punya semua itu, hati kita masih terasa kosong. Ada sesuatu yang aneh. Bapak Saudara, mungkin kita perlu sadar juga, jika kesementaraan dunia tidak bisa mengisi hati kita, berarti hanya Tuhan yang kekal yang bisa mengisi hati kita yang kosong ini. Membuat kita juga bernilai. Bagi kita yang berkata, saya percaya pada Yesus Kristus, kita tidak bisa berkata saya percaya kepada Yesus, tapi nilai diri saya itu ada pada dunia ini, ada pada apa yang dikatakan dunia ini. Saya percaya kepada Yesus, tapi saya masih mau mengejar apa yang ditawarkan dunia. Gak bisa.
Kita perlu tinggalin itu semua. Segala yang kita anggap bernilai dan itu semua di luar Tuhan. Kita perlu tinggalin itu semua. Kita bisa mengenal Yesus bukan juga karena usaha kita yang benar, kehebatan kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang mempersilahkan dirinya untuk dikenal oleh manusia, oleh kita semua. Anugerah Tuhan yang menyadarkan kita bahwa Yesuslah yang paling bernilai, bukan yang lain. Jadi Bapak Saudara, jadikanlah pengenalan akan Tuhan lebih dari yang lain, lebih bernilai dari yang lain, lebih berharga dari yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.